semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, dan Tuhan selalu merancangkan rancangan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita membacakan teks Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40 sebagai bahan permenungan pada hari ini. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan ujung menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, Injil Lukas yang kita baca dan renungkan hari ini itu merupakan bagian dari kisah kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Lukas. Pasal ini menceritakan tentang peristiwa penting dalam hidup Yesus, yaitu penyucian Maria dan Yesus di bait Allah, serta pertemuan dengan Simeon dan Hana.
Kisah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penyucian Maria dan Yesus di Bait Allah. Di dalam ayat 22 sampai dengan 24. Yang kedua adalah perjumpaan dengan Simeon. Dalam ayat 25 sampai dengan 35. Yang ketiga adalah pertemuan dengan Hana. Ayat 36 sampai dengan 38. Dan pada akhirnya di bagian keempat, kembali ke Nazaret. Dalam ayat 39 sampai dengan 40. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menurut hukum Yahudi, seorang ibu itu harus menyucikan dirinya setelah dia melahirkan anak laki-laki. Kita bisa baca dalam kitab Imamat bab 12 ayat 1 sampai 4. Maria dan Yusuf memenuhi kewajiban ini dengan membawa Yesus ke Bait Allah untuk disucikan. Mereka sungguh taat kepada hukum dan tradisi Yahudi. Simeon adalah seorang yang saleh dan dia takut akan Allah. Dia telah menerima wahyu bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ini nubuatan yang sungguh terjadi kepada Simeon. Ketika Simeon melihat Yesus, dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Nubuatan sungguh terjadi pada Simeon. Dia bisa melihat Mesias Yesus dengan matanya sendiri. Dan Hana itu adalah seorang nabiah yang telah menjadi janda begitu lama, bahkan bertahun-tahun. Dia juga mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Mesias yang dinantikan. Dua orang yang sungguh mengalami nubuatan itu, Simeon dan Hana. Janji Allah nyata terhadap mereka berdua. Dan pada akhirnya, setelah peristiwa di Bait Allah, Bunda Maria, Santo Yusuf dan Yesus kembali ke Nazaret, tempat mereka tinggal. Kembali ke Nazaret, kembali kepada realitas hidup, kembali sebagai satu keluarga, kembali untuk mengalami bahwa kasih Allah sungguh nyata atas mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini, kita mau merenungkan bersama dan mengambil makna sebagai bahan refleksi bagi kita. Yang pertama, Maria dan Yusuf menunjukkan ketaatan mereka terhadap hukum Yahudi dengan menyucikan diri mereka dan Yesus di Bait Allah. Ketaatan yang keluar dari dalam penghayatan mereka yang luar biasa terhadap hukum Yahudi. Ketaatan yang muncul bukan karena keterpaksaan. Ketaatan yang membawa orang kepada keselamatan. Ketaatan yang membawa orang kepada kebaikan.
ketaatan di atas dasar yang sungguh kokoh kuat, taat kepada hukum Yahudi. Kita pun diajak untuk menjadi orang-orang yang taat. Ketaatan membawa kita kepada kebaikan. Ketaatan menjadikan kita semakin rendah hati. Yang kedua, Simeon dan Hana mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan. Maka kita juga diajak untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Dialah Mesias, dialah Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan kita. Pengakuan iman kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Allah memberikan jaminan kepada kita semua bahwa di dalam Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup itu membawa kita kepada kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Pengakuan yang menyelamatkan. Dan pada akhirnya, Simeon dan Hana menunjukkan kehidupan yang saleh dan takut akan Allah. Kita juga berusaha untuk hidup di dalam kesalehan dan takut akan Allah. Kesalehan yang keluar dari pengalaman iman kita yang personal akan Allah itu. Pengalaman disapa oleh Tuhan. Pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Pengalaman dipulihkan oleh Tuhan. Menimbulkan kesalehan kita yang luar biasa akan Allah. Hidup yang saleh adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan dan juga di hadapan sesama. Takut akan Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kita sungguh-sungguh bergantung kepada kekuatan Allah. Bukan atas kemampuan kita sendiri yang kadang-kadang terbatas. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita belajar dari Simeon dan Hana. Bagaimana mereka sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidup mereka kepada Allah. Karena mereka yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup mereka, semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, dan Tuhan selalu merancangkan rancangan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.